Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Yusuf dan Ibu dan seluruh jemaat yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya dan juga tentunya Tuhan Yesus. Kita bersyukur saudara karena kita boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu adalah sebuah anugerah pemberian terbaik yang Tuhan berikan buat kita semua. Iya, hari ini saudara saya sedikit mau menyampaikan kesaksian saya. Nama saya Debbie Basdir, tapi tidak usah takut karena saya tidak ada hubungan sama Abu Bakar Basir, walaupun dari latar belakang yang sama. Saya mengenal Tuhan Yesus tahun 95, saudara. Saya bersyukur Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Kalau hari ini kita ada di sini dan percaya kepada Yesus, itu karena Tuhan yang pilih kita. Bilang kanan kirimu, kamu tuh orang pilihan Tuhan. Ya, jadi jangan main-main ya, karena kita ini dipilih sama Tuhan. Dan saya pikir ya, manusia itu hidup, dilahirkan, besar, kerja, cari uang. Nanti kalau sudah dapat uang, foya-foya, mati masuk surga. Ya, ternyata tidak seperti itu, saudara. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, saya ikuti apa yang dunia tawarkan. Firman Tuhan berkata, yang ada dalam dunia ini hanya 3 hal. Yang pertama apa? Keinginan. Saudara baca Alkitab nggak? Yang ada dalam dunia ini hanya 3 hal. Yang pertama keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Cuma 3 ini yang ada di dunia. Yang pertama keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Makanya jangan mau lama-lama tinggal di. Kok nggak berani sambung? Ya. Karena dunia ini hanyalah tempat perantauan bagi kita. Ada satu tanah kekekalan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita, yaitu surga yang mulia. Amin. Kita harus tahu apa yang ada dalam dunia ini. Kita bersyukur punya Alkitab, saudara. Karena semua tertulis di dalam Alkitab. Dikatakan apa yang ada dalam dunia ini, yang pertama keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kenapa Alkitab memberitahu itu? Supaya kita ini berhati-hati. Kita ada di dunia yang ada yang pertama keinginan mata. Wah, mata ini nggak pernah ada puasnya. Mata ada puasnya nggak, saudara? Enggak. Saudara tadinya naik motor, pasti pengen dikasih mobil 1, pengen dikasih 2, pengen. Ya, tadinya mobil Avanza, lalu kepengen. Jawab sendiri, karena itulah yang ada di hatimu. Ya, nggak ada puasnya kalau ikuti keinginan mata. Bapak-bapak hati-hati. Istrimu cantik nggak? Jujur, bapak-bapak. Ya, siapa yang saya mau tanya ya ini, yang deket-deket saja nih. Ya, bapak yang pakai jas berbeda sendiri deh Pak, yang di depan. Bapak siapa namanya? Pak Erik ya? Iya. Bapak, istri Bapak cantik? Mana istri Bapak? Oh, yang main itu. Wih, memang cantik ya Pak. Iya, cantik istrinya. Tapi saya mau tanya, yang lebih cantik dari istri Bapak ada nggak? Nggak ada. Kayaknya Bapak perlu periksa mata ke dokter. Iya, saudara ya, bener nggak? Saya kalau tanya sama suami saya, aku cantik nggak? Cantik, cantik banget. Yang lebih cantik dari saya ada nggak? Nggak ada. Kamu paling cantik di seluruh dunia. Saya bilang pret. Ya, dia tanya kok pret? Buktinya kalau di mall kamu lihat cewek cantik, kamu masih melirik. Berarti kan ada yang lebih. Tapi nggak apa-apa, dia melirik cewek cantik itu normal daripada dia lirik cowok ganteng. Itu cocok. Hati-hati sekarang, ibu-ibu ya. Saya banyak terima konseling, Bu, suami saya selingkuh sama siapa? Bambang. Astagfirullah. Hati-hati sekarang. Jadi bukan cuma cewek cantik sasarannya, cowok ganteng juga, Bo. Yang cantik itu banyak, Alkitab bilang. Di luar tuh wanita cantik itu banyak. Tapi engkau, istrimu itu melebihi mereka semua. Kenapa? Dalam hal kebaikan. Ya, karena boleh lihat yang cantik itu nggak apa-apa. Tetapi ingat, yang terbaik itu hanya istrimu. Amin. Saudara, mata ini nggak ada puasnya. Kalau kita ikuti
Makanya Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, maka terang seluruh hidupmu. Tapi kalau matamu jahat, maka gelap seluruh hidupmu. Ibu-ibu, engkau lihat tas di mall, nggak pernah habis mereknya, baru terus, yang baru keluar lagi, keluar lagi. Dan kalau engkau ikuti itu semua, cilaka. Ini bapak-bapak tersenyum saya khotbah begini, karena kata bapak-bapak, puji Tuhan. Ya boleh, jangan melampaui, tapi sehingga kita tanpa sadari kita membelanjakan uang untuk sesuatu yang tidak berguna. Ya, belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bernilai sampai pada kekekalan. Lalu yang kedua, ada keinginan daging di dalam dunia ini. Apa itu keinginan daging? Galatia pasal 5 berkata dengan jelas, keinginan daging itu telah nyata: percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, keserakahan, dendam, amarah, pertikaian, roh pemecah. Ini semua adalah keinginan daging. Jadi jangan apa-apa saudara tengking. Selingkuh yang ditengking setan. Ya, saya selingkuh bu. Kenapa bapak selingkuh? Gara-gara setan. Setan bilang gua nggak ngapa-ngapain. Kata setan, yang enak lu, yang sial gua. Ya, makanya setan bilang sama Tuhan, saya sedang gak mau jadi setan Tuhan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Bertobat. Kenajisan, percabulan, hawa nafsu, pertikaian, perpecahan itu daging. Ini daging saudara, ini perbuatan daging. Makanya ikut Yesus kita harus mematikan kedagingan. Kenapa Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir harusnya 11 hari menjadi 40 tahun? Untuk mematikan kedagingan mereka dibutuhkan waktu 40 tahun. Sebab membawa bangsa itu keluar dari Mesir ke tanah perjanjian adalah hal mudah bagi Tuhan. Tapi yang sulit adalah mengeluarkan Mesir dari otak bangsa Israel. Itu butuh waktu 40 tahun. Tuhan tidak mau bangsa ini masuk ke satu tanah yang baru dengan hidup yang lama, dengan pola pikir mereka yang lama, dengan hobi-hobi mereka yang lama, dengan kedagingan mereka, karena itu bisa membinasakan mereka. Tuhan mau bangsa itu masuk dengan hidup yang baru, cara pandang yang baru, karakter yang baru, supaya mereka menghidupi tanah perjanjian itu. Makanya Tuhan berkata kepada Musa, tulis semua riwayat perjalanan ini supaya bangsa itu ingat. Dan katakan kepada mereka, mereka harus taat dan mengikuti, menuruti semua hukum-hukumku, agar baik keadaan mereka dan anak cucu mereka. Tidak ada yang terbaik dalam hidup kita saudara selain menuruti firman Tuhan. Katakan amin. Hanya firman Tuhan yang menjamin keadaanmu akan menjadi baik. Dunia tidak bisa menjamin, sebab dunia ini berubah. Sehebat apapun kita mempertahankan, jangan sombong. Bahkan bisnismu itu ada dalam kendali Tuhan. Jangan pernah berkata karena aku mampu, karena aku bisa. No, kita semua bisa hanya karena kasih karunia Tuhan. Kedagingan ini harus dimatikan. Yang ada dalam dunia itu kedagingan, percabulan, kenajisan. Sekarang banyak homoseksual, lesbian. Itu terjadi bahkan di gereja-gereja banyak. Tapi Tuhan sanggup melepaskan. Jangan bilang, saya memang sudah begini bu, tidak bisa bu. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan? Alkitab berkata, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam dirimu. Saudara yang homo hari ini, engkau katakan, roh yang membangkitkan Kristus ada di dalam diriku. Jadi aku pasti bisa, dan aku pasti mampu keluar dari setiap ikatan dosa ini. Amin. Jangan engkau merasa tenang duduk di gereja dengan dosa-dosa dan dosa. Engkau nyaman setiap hari Minggu. Jangan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Hormati Tuhan, dan akan baik keadaanmu. Itu janji firman Tuhan. Ya, supaya baik keadaanmu, perhatikan firman, hormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, itu terbukti dengan hidupnya di dalam pertobatan. Kita berubah. Ya, yang ketiga yang ada dalam dunia itu dikatakan keangkuhan hidup, yaitu
bohongan. Manusia itu dari sananya memang sudah dilahirkan apa? Sombong. Dari sananya. Jangan bilang gini, itu Bu orang ya mentang-mentang kaya sombong loh. Jangankan yang kaya, miskin sombong juga banyak. Ya kaya sombong masih mending, miskin sombong tuh kebangetan. Tapi yang pasti Alkitab berkata Tuhan menentang orang sombong, tapi Dia meninggikan orang yang rendah hati. Siapa yang mau ditinggikan? Angkat tangan. Yang mau ditinggikan Tuhan. Nggak peduli mau masa depan itu, tahun depan kegelapan. Ketika engkau hidup dengan rendah hati, menuruti firman Tuhan, maka Tuhan sanggup meninggikan engkau di tengah masa yang kelam sekalipun. Janjinya itu ya dan amin. Tidak ada perkara yang mustahil. Saya dan suami saudara di tengah masa pandemi, tadinya kita sudah berpikir mau jual rumah di Jakarta, kita mau pulang kembali ke Solo, karena suami saya orang Solo, saya Sulawesi. Ya, kita ini dua-dua ketemunya di gereja. Banyak yang bingung, ibu dulu ketemu suami di mana? Kok bisa ya Solo ketemu Sulawesi? Saya lahir di Poso, suami saya di Solo. Ya, kita ketemunya di gereja. Jadi kita kalau ditanya ketemu di mana Bu dulu? Di gereja. Kayaknya tempat yang paling elit untuk ketemu jodoh itu di gereja. Itu benar jodoh. Daripada tanya dulu ketemu di mana Bu? Di terminal. Lu mau cari jodoh atau cari preman? Ya, ketemunya di mana? Di angkot. Aduh ya. Lalu saudara kami menikah dan di Jakarta kita menginjak ini 12 tahun kami di Jakarta. Setelah kami menikah di Solo, lalu kita sudah beli rumah di Solo, pelayanan di Solo, tiba-tiba kita dapat panggilan Tuhan untuk tinggalkan kota Solo. Saya doa puasa saudara. Saya tanya Tuhan, kalau kami tinggalkan kota Solo tuh kita kemana? Tuhan bilang aku yang akan tuntun. Singkat cerita kami berdoa minta tanda. Tadinya saya sendiri yang dapat. Jadi awalnya tuh tiap hari saya nangis. Kenapa saya tiap hari nangis ya? Kayaknya Tuhan ini mau bicara sesuatu. Lalu saya puasa, saya datang ke satu tempat doa saudara. Saya bilang Tuhan, saya tahu Engkau mau berbicara kepada saya. Apa yang mau Tuhan sampaikan? Aku ini merasakan hati Tuhan. Lalu Tuhan sampaikan banyak pernyataan, salah satunya, aku akan bawa kamu keluar dari kota ini. Kemana Tuhan? Nanti ke satu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Saya bilang, kok kayak Abraham ya? Kenapa Tuhan nggak ngomong aja? Jadi saya tinggal pencet Google Map. Google Map bilang belok kanan, 100 meter lagi belok kiri. Zaman Abraham kan belum ada Google Map. Lalu saya berdoa minta peneguhan, saya bilang Tuhan kalau memang ini dari Tuhan, maka suami saya juga akan mendapatkan hal yang sama. Saya tunggu, saya nggak pernah ngomong sama suami. Tiba-tiba satu malam kita duduk-duduk, suami saya itu bilang gini, "Say, kamu rasa nggak sih kita nih di Solo ini kayak stuck ya?" Saya umpan dia, stuck gimana? Kita pelayanan terus loh tiap hari. Tapi aku merasa di alam roh ini stuck loh kita nih. Tapi tiap hari full jadwal loh saudara. Terus saya tanya sama suami saya, terus maksudmu itu apa? Dia bilang, kamu terasa nggak? Kayaknya Tuhan tuh mau bawa kita keluar dari kota ini ya. Waduh, saya kaget saudara. Waduh, saya akhirnya ngomong, saya juga dapat yang sama. Makanya saya lagi doa puasa. Lalu kita berdoa, kemana Tuhan bawa? Setelah melalui pergumulan panjang, tanda demi tanda, saya kalau cerita nanti nggak selesai. Akhirnya kami dapat saudara, kita mau dibawa Tuhan ke Jakarta. Kami berdoa lagi, minta tanda demi tanda digenapi. Ya, ketemu satu orang hamba Tuhan. Lalu kami berani, karena hamba Tuhan ini menjanjikan, ayo ke Jakarta. Kami ke Jakarta, saudara. Sampai di Jakarta ditinggalkan begitu saja. Sampai akhirnya kami berpikir mau pulang lagi ke Solo, karena waktu itu anak-anak saya masih di Solo. Yang kecil itu waktu itu masih 2 tahun, saudara. Lalu saya dan suami itu waktu itu dari Jakarta nggak ada pelayanan sama sekali. Jadi saya juga bingung, tapi kita mau balik ke Solo, Tuhan itu nggak bolehin, bertahan di sini. Tuhan, tidak ada pelayanan loh, bertahan. Secara manusia tidak ada dasar untuk kami bertahan, berharap. Tapi Tuhan bilang bertahan. 1 tahun tidak ada pelayanan. Saudara bayangkan kami dulu tiap hari Minggu itu pelayanan, jadi kayak mau gila. Tapi Tuhan bilang, aku sedang memurnikan. Tahan.
Tuhan, nggak boleh pulang. Dari yang masih ada duit, kita pulang ke Solo lihat anak 2 minggu sekali, naik pesawat, pulang. Lama-lama duit menipis kan, nggak ada apa-apa saudara. Naik bus, naik kereta dulu. Lama-lama mulai menipis, naik bus. Sampai pernah benar-benar 1 kali tidak punya uang, karena kita di Jakarta itu ada motor kita bawa dari Solo. Suami saya bilang, ini uang cuma 200.000 loh. Jadi siapa yang pulang ketemu anak nih? Saya bilang nggak boleh satu, kita harus pulang berdua. Terus bagaimana caranya? Kata suami saya, ada motor 200.000 bisa buat bensin. Hah? Kita pulang naik motor? Iya, naik motor. Kita naik motor dari Jakarta Solo saudara, 18 jam. Kita berhenti sekali itu berteduh di pinggir sawah-sawah karena hujan deras dari Cirebon sampai ke Solo. Itu tangan saya biru, benar-benar menahan dingin. Di sepanjang jalan itu air mata saya bercucuran. Saya bilang, Tuhan, ikut Engkau itu tidak pernah enak loh saya ini. Tidak enak loh, dari tahun 95 saya bertobat terima Yesus itu tidak pernah enak Tuhan. Kapan saya itu bisa menikmati yang enak Tuhan? Tapi terserah Engkau lah Tuhan. Saya terpisah dengan anak-anak. Saya sudah berniat di dalam hati, kita nggak usah balik lagi ke Jakarta. Sudah saya pulang di rumah jam 3 pagi, saya masuk kamar lihat anak-anak tidur, saya nangis. Apalagi anak saya masih kecil itu, saudara, saya bilang, udah kita nggak usah balik saja ya. Baru mau tidur Tuhan tuh ngomong, barang siapa yang sudah siap membajak tapi menoleh ke belakang, dan jika engkau tidak bisa belajar mengasihi aku lebih dari engkau mengasihi keluargamu sendiri, maka engkau tidak layak bagiku. Saya nangis bercucuran air mata waktu itu. Akhirnya kita balik lagi ke Jakarta tanpa dasar untuk berharap. Nggak tahu apa yang mau terjadi. Kita di Jakarta pelayanan, akhirnya mulai terbuka jalan. Ada gereja buka audisi singers dan pemusik. Saya bilang sama suami, kita ikut yuk. Terus suami saya bilang, nggak ada audisi pembicara saya. Nggak apa-apa, suaraku ini yuk tidak jelek. Saya ini hanya mau melayani Tuhan, jadi singers keterima, haleluya, puji Tuhan 12 kali. Akhirnya kita daftar, ditanya sama yang audisi, Bapak mau ikut audisi apa? Main piano, keyboard. Ibu nyanyi. Coba bapaknya main, ibunya nyanyi. Saya sudah latihan 1 minggu lebih. Di kamar mandi saya latihan. Di mana-mana saya latihan. Biar nanti yang terbaik saudara. Oke, suami saya main, saya nyanyi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Udah persis Sari kan? Persis, nggak usah tepuk tangan. Jangan tepuk tangan, kenapa? Karena tidak lulus audisi. Padahal saya rasa itu sudah, kalau ku hidup bagimu. Wih, keren kan? Tidak lulus saudara. Betapa terpukulnya hati ini. Ternyata memang tidak boleh terlalu bagus karena banyak saingan. Jadi mending pas-pasan saja kalau ikut audisi. Jangan keluarin semua skill. Ternyata di gereja juga ada tutup menutup. Tapi di sini tidak, men. Tim PPW-nya luar biasa, tepuk tangan dong di sini saudara. Itu di Jakarta. Jadi saya tuh pulang, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, aku ini cuma mau pelayanan di Jakarta. Kenapa engkau tidak buka pintu? Saya buka Alkitab, jawab aku Tuhan. Dapat di Timotius. Di dalam rumah yang besar terdapat banyak perabot. Ada yang dari emas, ada yang dari tanah, ada yang dari perak. Dan perabot yang mulia dipakai untuk tujuan yang mulia, sedangkan perabot yang kurang mulia dipakai untuk tujuan yang kurang mulia. Aku Tuhan mengetahui siapa milik kepunyaanku, dan barang siapa menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia dipandang layak oleh tuannya, diangkat menjadi perabot yang mulia, dan dipersiapkan untuk sebuah tujuan yang mulia. Saya nangis bercucuran air mata. Saya bilang, saya tidak usah dikasih yang mulia juga, tidak apa-apa Tuhan. Saya ini cuma mau melayani Tuhan. Tuhan bilang, aku tahu
siapa milik kepunyaanku. Banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, banyak jemaat yang mengaku bahwa dia adalah milik Kristus. Tapi ingat baik-baik, hanya Tuhan yang tahu siapa milik kepunyaannya. Dan syarat untuk kita bisa menjadi kepunyaan Tuhan, dia bilang apa? Barang siapa menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia dipandang layak oleh tuannya dan diangkat menjadi perabot yang mulia. Saya tadi tidak mau menyampaikan ini saudara, tetapi saya nggak tahu, saya belok ke sini. Mungkin multimedia bisa ya sampaikan. Saya cari dulu ayatnya. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20. Saya tuh suka begitu saudara, makanya saya ditanya sama tim multimedia dari minggu lalu, Bu, ayatnya apa? Ibu mau khotbah apa? Saya garuk-garuk kepala. Karena saya ini saudara, saya tuh ngalir. Terserah Roh Kudus mau bicara apa. Saya tidak bisa ditanya lagunya apa, khotbahnya apa. Dulu saya coba khotbah pakai multimedia. Sudah bikin 1 malam persiapan PowerPoint. Begitu penyembahan, sudah saya kasih ke tim multimedia. Tuhan bilang jangan sampein itu, karena aku mau sampaikan yang ini. Jadi saya WA tim multimedianya, nanti tidak usah tayangkan itu. Terus apa Bu? Ikuti saja saya ya. Benar saudara, jadi saya tidak bisa ini tadi yang mau saya sampaikan bukan ini. Tapi kita ngalir aja, berarti Tuhan sedang menyampaikan isi hatinya bagi jemaat ini, amin. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20 kita baca bersama. Di sini bisa ditayangkan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Dikatakan hindarilah berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa hal-hal itu mendatangkan pertengkaran. Saya pengen ayat yang ke-10 kita baca. Coba kembali ke ayat yang ke-10, kelewat tadi saudara ya. Ayat yang ke-10 ini intinya hari ini baca bersama. Tetapi ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-19, ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 baca bersama 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara, dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Percuma kita jadi Kristen pencitraan, percuma kita jadi hamba Tuhan pencitraan, percuma. Mari hari ini kita benahi hidup kita. Yang terpenting adalah penilaian Tuhan atas hidup kita. Enggak penting penilaian manusia. Yang terpenting itu adalah penilaian Tuhan. Karena nilai yang diberikan manusia itu belum tentu sama dengan nilai yang diberikan Tuhan. Tadi saya baru cerita di mobil waktu dijemput ya. Saya bilang kalau anak-anak saya itu saya tidak pernah menuntut mereka juara di sekolah. Anak saya bilang, aduh mam besok ulangan matematika susah banget matematikanya. Saya bilang nggak apa-apa, sebisamu saja. Mami tidak menuntut kamu dapat nilai 10, dapat nilai 100. Yang penting kamu mengerti nilai kehidupan. Amin. Karena nilai yang diberi manusia itu tidak sama dengan nilai yang diberikan oleh Tuhan. Satu kali anak saya bilang, gurunya bilang, Bu, ini nilainya anak ibu agak turun loh di sini. Saya tanya sama anak saya, kenapa? Lah itu loh, aku kan ada soal. Budi disuruh membawa galon sekian ratus. Hari sudah malam, lift sebentar lagi tutup.
Sekali angkut itu lift hanya bisa memuat sekian galon. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Budi dan berapa banyak galon yang bisa Budi bawa dalam waktu yang kesekian? Anak saya jawab dengan jawaban yang sangat singkat, besok aja. Karena kasihan sudah malam. Masa orang suruh kerja sampai malam loh. Mesake toh yo. Terus kata gurunya, ya jadi dapat 0 Bu jawabannya. Saya bilang sama gurunya, Bu, kalau saya jadi ibu, saya kasih anak saya nilai 100. Karena ibu harus melihat dari cara pandang yang beda. Anak saya berbelas kasihan, Bu, walaupun itu cuma soal. Kata gurunya, susah ya anak pendeta. Didikannya itu sudah salah, jadi matematikanya salah semua. Ya dia jawab begitu, saudara. Ya mesake toh yo, sudah malam masa orang suruh angkat-angkat, liftnya sudah mau ditutup, besok lagi aja. Saudara, penilaian Tuhan dan penilaian manusia itu berbeda. Ya, belum tentu apa yang kita anggap baik itu baik di mata Tuhan. Makanya hari ini nggak usah sibuk cari pencitraan manusia. Amin. Mari kita cari penilaian Tuhan dalam hidup kita. Karena ayat ini berkata, dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi kita nggak usah pencitraan, nggak usah pura-pura jadi hamba Tuhan yang seperti saya khotbah misalnya. Ngapain saya pura-pura berkhotbah? Ngomong kekudusan padahal saya tidak hidup dalam kekudusan. Buat apa para tim musik di sini ngomong, mari kita sembah Tuhan Allah yang kudus, padahal engkau tidak kudus, engkau bersinah, engkau homoseksual, engkau lesbian. Buat apa? Engkau tidak sedang menipu manusia, engkau menipu Tuhan. Dan bukankah kita harus lebih menghormati Tuhan daripada menghormati manusia? Mari kita hormati Tuhan. Mari kita meletakkan Tuhan sebagai satu-satunya yang utama di hidup ini. Karena Dia sudah memberi pemberian yang terbaik bagi kita. Dengan apapun kita tidak akan pernah balas cinta kasih-Nya, nggak pernah bisa. Tapi setidaknya kita juga mau berkata, kami mau berusaha Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Ayat ini jelas berkata, Tuhan itu mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan kalau kita mau diakui Tuhan menjadi milik kepunyaannya, di sana dikatakan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kalau engkau mau melihat tahun-tahun depan Tuhan membela hidupmu, maka tidak ada pilihan, jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Dia sanggup melakukan segala perkara. Tadi saya mau bersaksi ketika pandemi datang, kami sudah tidak tahu mau hidup bagaimana. Tidak ada uang yang cukup di rekening kami untuk bertahan di tengah masa pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan. Jadi saya dan suami berkata, kemungkinan terburuk kita pulang ke Solo, jual rumah di Jakarta. Kita cuma berkata, jangan pernah menuduh Tuhan itu jahat. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan pasti akan berikan kita kekuatan untuk melampauinya. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pernah merasa hidup tanpa uang 1 sen pun. Nanti sore saya akan bersaksi bagaimana pengalaman saya mengikut Tuhan. Saudara bisa datang lagi kalau mau, enggak juga enggak apa-apa. Ini bukan promosi. Tapi pengalaman hidup bersama Tuhan itu penting supaya kita menjadi orang yang kuat. Saya bilang, saya pernah merasakan hidup tanpa uang 1 sen pun, tanpa ada satu orang pun di hidup saya yang saya bisa taruh untuk menjadi pengharapan saya. Waktu saya diusir dari keluarga saya ketika saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya keluar tanpa apa-apa. Bahkan papi saya bilang, jangan bawa ijazahmu, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Ikut Tuhanmu. Dengan air mata yang berlinang, saya tinggalkan keluarga saya tahun 95 dari kota Poso. Cuma dengan satu pengharapan, aku mengikuti Tuhan yang bertanggung jawab. Saya tinggalkan keluarga saya. Karena itu saudara, ketika saya mengalami penderitaan, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, itulah yang akan menjadi kekuatan kita menjalani hidup ini. Kenapa bangsa Israel mengalami 40 tahun penderitaan di padang gurun?
dengan satu pengharapan, supaya ketika mereka keluar dari tanah padang gurun itu, mereka memiliki satu iman yang teguh dan kuat, bahwa Tuhan yang sudah melatih mereka untuk berperang, dan mereka tidak akan menjadi orang-orang yang gampang menyerah. Orang Kristen sekarang enggak, semua maunya instan. Ada masalah datang sama pendeta, orang datang sama saya, Bu, saya ada masalah keuangan, doakan Bu. Mau didoakan apa? Biar cepat selesai? Enggak. Saya berdoa buat engkau, di tengah masalah yang kau hadapi, engkau nangkep maksud Tuhan. Jangan minta buru-buru cepat masalah itu selesai, karena di balik semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu, Dia punya maksud. Dan yang Tuhan mau engkau nangkep maksud ini. Masalah waktu kapan dijawab atau tidak, Tuhan mengerti dan Dia tahu masa time limit itu ada. Cepat atau lambatnya masalah terjawab dalam hidupmu tergantung engkau mau nangkep maksud Tuhan atau tidak. Tapi kan saya bisa minta tolong orang, Bu, bisa. Orang tolong kau karena engkau butuh instan, engkau akan mengalami proses itu lagi karena engkau belum lulus. Jadi buat apa? Mending tangkap hati Tuhan. Di dalam engkau berbisnis, engkau mengalami masalah keuangan, engkau nggak duduk di kaki Tuhan. Tanya Tuhan, kenapa aku mengalami ini, kerugian di bisnis? Duduk di kaki Tuhan, tanya. Kalau engkau nangkap hati Tuhan, engkau akan menjadi pebisnis yang punya pengalaman. Dan engkau melihat Tuhan turut bekerja. Tapi kalau engkau lari pinjam uang bank lagi, bank bisa tolong engkau, tapi engkau akan masuk dalam kerugian yang lebih besar setelah itu, karena engkau tidak nangkap maksud Tuhan. Makanya saya tidak pernah berdoa bagi jemaat Tuhan, tolong cepat selesaikan. No, Tuhan latih dan didik dia sampai dia mengerti maksud dan rencanamu. Tuhan itu lebih tertarik, saudara, membawa kita dalam proses supaya kita itu mengerti isi hatinya, ketimbang hanya menjawab masalah-masalah dan pergumulan kita. Lalu saya bilang sama suami, kita pandemi nggak tahu mau bagaimana ini, ya udah kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dan berapa lama pandemi ini berlangsung. Kami hanya punya uang pas-pasan untuk bisa bertahan makan. Di tengah kesulitan itu anak saya bilang yang gede, Mam, aku mau kuliah ya. Kapan, Nak? Sekarang. Dek, kita bertahan makan aja udah puji Tuhan. Kamu kuliah berapa? 70 juta. Saya bilang, Dek, kuliah dan tidak kuliah tidak menentukan masuk surga. Maksud saya menghibur diri, karena memang gak ada duit. Tapi saya bilang sama anak saya, tapi kalau Tuhan berkenan, gak ada yang mustahil. Tapi hari ini Mami sama Papi benar-benar tidak bisa. Jalani aja dulu. Kita bertahan hidup aja udah puji Tuhan. Saya tidak menyangka di tengah masa pandemi Tuhan mengangkat pelayanan saya lewat YouTube. 2019 awal, saya dapat suara Tuhan berkata begini, cepet ambil alih dunia media untuk Injil. 2019 saya bilang ke suami saya, Say, Tuhan suruh kita cepat bergerak di media untuk ambil pelayanan, pemberitaan Injil di media. Suami saya bilang, kalau Injil di media berarti TV. Ya udah kita tanya-tanya di stasiun TV swasta yuk di Jakarta. Saya datangi beberapa teman yang kerja di stasiun TV swasta. Kalau saya mau tayang di sini bagaimana caranya? Ibu syuting di studio kami pakai peralatan kami untuk memenuhi standar TV. Satu kali syuting satu episode 6 juta. Dan ibu harus syuting minimal 10 episode 60 juta. Setelah itu pasti ditayangkan? Belum, akan ditinjau dulu. Jadi kalau nggak bisa tayang, enggak. Walaupun saya sudah bayar 60 juta, iya. Dan saya mundur teratur. Uangnya siapa 60 juta? Saya itu punya channel YouTube sudah dari 2016 atau 18, tapi belum, tidak pernah aktif, cuma punya. Lalu satu kali saya pelayanan di Bali, saya ketemu sama satu orang, saya dengan mami saya duduk di satu meja, ada produser di situ lagi syuting. Saya tanya, Pak, ini syuting buat apa ya? Oh, kita mau bikin TV, Bu. Di mana? Di YouTube. Oh, bisa bikin TV di YouTube? Bisa, Bu. Sekarang artis-artis mulai beralih ke YouTube semua, 2019 awal itu. Oh, berarti saya juga bisa ya? Dia melihat saya dengan muka yang ngajak berantem. Dia lihat saya sambil gini, semua juga orang bisa, yang penting ibu punya konten apa? Saya bilang biasa aja, keles, gak usah gitu juga kali. Terus karena dia lagi buka-buka YouTube, saya bilang, Mas, coba ketik nama saya di YouTube. Kan ada gereja-gereja yang undang saya, udah angkat khotbah-khotbah saya. Siapa? Debbie Basjir. Dia ketik,
Keluarlah, oh ibu pendeta, iya. Ini ada khotbah ibu yang nonton ini sampai 100.000. Berarti ibu sudah punya nama di YouTube. Mukanya agak sedikit berbeda. Memang dunia itu butuh pembuktian ya. Jadi kita nggak bisa juga ngaku-ngaku sih. Terus saya bilang, berarti saya bisa bikin. Oh bisa banget bu, ibu sudah punya nama di YouTube. Saya pulang dari Bali, saya bilang ke suami saya dapat yang Tuhan maksud. Apa? YouTube. Suami saya gini, opo meneh iki. Ayo kita syuting pakai iPhone aja bisa kok, pakai handphone. Dia bilang kita nggak punya studio, kita nggak punya kamera, pakai handphone bisa, pakai handphone. Jadi kalau syuting dulu cari-cari pencahayaan pakai matahari. Itu lighting gratis dari Tuhan. Beli lighting mahal. Akhirnya kami mulai syuting saudara. Tidak disangka di masa pandemi gereja tutup, orang nggak bisa beribadah. Jemaat itu bingung mau cari firman di tengah tayangan di TV, mayat-mayat bergelimpangan, orang mati-mati. Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induk. Akhirnya adanya itu media. Saya baru mengerti, baru nangkep. Awal 2019 Tuhan ngomong ke saya secara pribadi, aku akan beri padamu tahun ini tuaian bangsa-bangsa. Dan bukan hanya tuaian bangsa-bangsa, tapi berkat bangsa-bangsa. Saya pikir waktu itu saya cerita suami, dia bilang alay lebay. Bagaimana mungkin tuaian bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa juga, bagaimana itu mau dipikir aja nggak mungkin. Tapi kan nggak ada yang tahu. Kenapa saudara? Karena doa saya selalu begini, Tuhan aku percaya engkau Tuhan yang bergerak. Saudara percaya Tuhan kita Tuhan yang bergerak? Saya selalu minta, bawa aku di tempat di mana Tuhan berada. Saya nggak mau pelayanan saya ketinggalan. Apapun yang Tuhan mau kerjakan di depan, Alkitab berkata dan dia berjanji, Tuhan memberitahukan rahasia-rahasia yang besar kepada orang-orang yang bergaul karib dengan dia. Dan semua jalan-jalannya diberitahukannya kepada mereka. Ini jamnya sudah 0 Pak. Bagaimana? Mau dilanjut saudara? Kita dengar suara rakyat ya. Iya. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, akhirnya ya saya tidak menyangka ketika itu kita sudah mulai, dan saya juga tidak tahu itu tindakan dari mana bisa saya tuh sebelum pandemi. Saya suruh tukang bikin studio kecil ukuran 2x3 di atas sisa kamar saya di atas. Dan ketika sudah mulai pandemi terjadi, studio itu pas udah jadi 2x3 saudara, itu studio yang RSSSSS. Ya sangat-sangat sempit sekali, tapi ternyata dari situ bisa memberkati sampai ke bangsa-bangsa. Lalu tayangan mesbah doa pertama kali itu saya nggak tahu itu tiba-tiba waktu pas pandemi itu channel saya sudah 50.000 subscribe-nya. Saya dapat inbox, selamat Dedi Basir TV, kamu bisa live streaming dari HP. Saya tuh iseng, saya pencet gambar kamera di HP saya. Tiba-tiba saya udah live di YouTube. Orang-orang masuk, Shalom Bu Debi, Shalom Bu Debi. Suami saya dari ujung ngomong gini, Say, itu kamu live, kenapa kamu pencet itu? Matiin. Saya lihat dia gini, gimana aku nggak tahu. Kenapa kamu live? Dia bilang. Nah terus gimana? Orang udah masuk ribuan, Shalom Bu, ini apa yang terjadi Bu? Kenapa banyak yang mati Bu? Apa mau kiamat Bu? Banyak pendeta yang mati Bu. Saya bilang, jadi saya tuh sambil live sambil gini, iya saudara jangan takut ya, firman Tuhan berkata bahwa gini. Suami saya di sana cuma sibuk matiin. Saya bilang, daripada kamu sibuk matiin, main keyboard, cepet main keyboard. Dia mulai main, saya mulai nyanyi. 1 jam selesai saudara. Pertama live itu yang ikut 5.000 loh. Terus kata suami saya, kok bisa mereka tuh masuk di live chat, Bu, besok lagi ya Bu, besok lagi ya, kami ini ketakutan loh Bu. Ternyata pas pandemi kemarin tuh orang ketakutan itu ya. Aduh, yang jadi langganannya psikiater di Jakarta, sampai ada yang sampai sakit jiwa saudara. Itu bersaksi, jadi langganan dokter jiwa saking ketakutan. Ternyata banyak sekali orang takut mati. Di sini semua sudah siap mati? Berapa banyak yang masih takut mati? Angkat tangan. Yang sudah siap mati? Yang bingung angkat kaki? Kayaknya banyak yang bingung. Ya, pokoknya percaya kalau belum waktunya mati, tidak mati. Tapi kalau waktunya mati, nggak usah tunggu kena COVID, kepleset di kamar mandi juga mati. Iya Pak ya?
Jadi lebih baik siap-siap kan. Akhirnya saudara dari situ, tiap malam lah kami bikin mesbah doa itu. Dari 2020 awal Maret pas pandemi itu, Tuhan yang kasih itu, bukan konten yang kita cari-cari. Sampai hari ini saya pikir kalau pandemi sudah lewat, pasti sudah sedikit yang ikut. Ternyata semakin bertambah. Sekarang ada mesbah syukur jam 5 pagi. Itu yang ikut hampir 100.000 tiap hari. Jadi saya pagi malam itu live streaming saudara. Dan saya mendengarkan kesaksian. Saya pergi pelayanan di daerah-daerah, di desa-desa, mereka bilang, Bu, kami ini majelis, tapi kami tidak mengerti menjadi Kristen yang benar. Sejak dapat channel Ibu, kami sekarang mengerti, Bu, saya sudah lepas rokok, saya berhenti selingkuh. Saya mendengarkan kesaksian orang-orang yang tadinya mau cerai, rumah tangganya dipulihkan. Saya melihat ada kegerakan besar yang sudah sedang Tuhan kerjakan. Makanya saya ditanya, Ibu, Bu Debbie kapan buka gereja di Jakarta, Bu? Ibu kapan buka gereja di Surabaya? Enggak, saya tidak buka gereja. Gereja saya cuma di YouTube, DBTV saja. Jemaatnya hampir 600.000. Maaf, Bapak kalah loh, Pak. Bukannya saya sombong ya, cuma agak sedikit angkuh. Bertobat. Ya, saya bilang enggak, saya mau jadi sahabatnya gembala-gembala. Sudah banyak gereja. Jadi saya mau jadi sahabat gembala. Kalau mau buka gereja, buka sana di Morowali, Papua, itu banyak gereja dibutuhkan di sana. Saudara, saya mau bersaksi, di tengah masa pandemi kami tidak jadi jual rumah. Saya beli rumah lagi, saya juga bangun studio DBTV di tengah masa pandemi. Tuhan sanggup membalikan keadaan hanya semudah Dia berfirman bagi orang-orang yang dikenannya. Dan bukan cuma itu, di tengah masa pandemi kami bisa membangun puluhan gereja di desa-desa. Saudara, saya melihat apa yang Tuhan buat. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Beberapa sudah selesai, masih ada yang masih dalam pembangunan, terus. Dan mulai bulan ini pembangunan sekolah misi di Semarang sudah mulai berjalan. Satu, saya tangkap visi dari Tuhan. Kita buka sekolah misi gratis untuk hamba-hamba Tuhan dari desa yang mereka mau jadi pendeta, hamba Tuhan gembala. Kita sekolahkan mereka gratis 6 bulan. Setelah itu kita kembalikan ke desa-desa. Saya baru pulang dari Toraja, saudara. Di sana ada satu tempat ibadah yang khusus menampung orang-orang Kristen yang pindah ke agama lain. Dan itu penuh. Itu menjadi satu tangisan di hati saya. Saudara, hari ini mari kita kembali ke ayat ini, dikatakan bahwa Tuhan itu tahu siapa milik kepunyaannya. Dan bagaimana kita bisa menjadi kepunyaan Tuhan? Barang siapa yang menyebut nama Tuhan, dia harus meninggalkan kejahatan. Tuhan tidak menuntut banyak dari kita. Dia cuma mau pertobatan kita.